Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika dan di depan saya ini adalah robot industri artikulasi 5 aksis Mitsubishi RVM1. Sedangkan di belakang sana adalah robot ABB, robot artikulasi juga 6 aksis IRB 120 ya. Nah, hari ini kita akan explore lebih detail lagi tentang pemrograman robot Mitsubishi RVM1. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana memprogram robot ini untuk mengassembling 3 buah benda ini. Benda hitam, benda merah, dan benda putih dengan tutupnya. Di assemblingnya adalah di lokasi di sini, kemudian benda 1 diletakkan di palet 1, benda 2 diletakkan di palet 2, dan benda 3 diletakkan di palet 3 untuk benda yang sudah diassembling. Ya. Nah, tetapi saat proses tadi, saat kita jalankan robot, itu robot akan langsung berjalan sampai selesai. Ya. Dari program awal sampai program akhir mengassembling untuk 3 buah benda. Nah, tentunya kasus di lapangan itu butuh fleksibilitas. Sehingga kita sebagai operator nanti bisa memutuskan akan mengassembling benda yang mana dulu. Maka robot ini mempunyai input-output. Nah, dengan input-output ini robot ini bisa berinteraksi dengan dunia luar. Ya, nah robot ini nanti sudah memiliki modul input-output ini. Ini adalah modul input-outputnya, di mana di sini ada 8 bit input, ada 8 bit output. Yang nanti ini bisa digunakan untuk koneksi dengan PLC, bisa koneksi langsung dengan tombol ataupun sensor gitu ya. Sehingga robot ini jauh lebih fleksibel sehingga kita bisa mengatur kapan benda 1 diassembling, kapan benda 2 diassembling dan sebagainya. Nah, tentunya kompetensi pemrograman robot dengan sedikit lebih advance di sini ada komunikasi dengan input output di sini menjadi hal yang penting. Ya, karena nanti di lapangan pasti kita membutuhkan fleksibilitas seperti itu. Nah, sekarang mari kita ikuti di mana robot ini sudah kita program supaya kita bisa memutuskan yang mau kita assembling benda 1, benda 2, atau benda 3. Ya, kalau yang diassembling itu benda 1 dulu, maka nanti kita akan memberikan trigger gitu ya dari bit 0. Kalau benda 2 dari bit 1, kalau benda 3 dari bit 2 gitu ya. Sedangkan bit 3 kita gunakan untuk menyelesaikan program. Jadi kalau sistemnya sudah selesai, maka kita nyalakan bit 3, robot akan menyelesaikan programnya. Seperti itu ya. Nah, mari sekarang kita aktifkan programnya gitu ya. Kita start robotnya dari komputer di sini. Oke, kita start robotnya, program start. Ya. Nah, robot ini kita program untuk menuju ke nesting. Ya, jadi robot ini karena kita menggunakan robotnya ini ada sensornya, encodernya incremental, sehingga setiap kali robot dihidupkan, itu robot tidak tahu dia posisinya di mana. Sebelum robot itu di reset atau di nesting. Jadi kita buat programnya setiap kali dijalankan, robot ini akan menuju ke posisi nesting seperti itu. Oke, nah setelah ini selesai ya, maka kita bisa memutuskan ini yang mau kita assembling benda 1, benda 2, atau benda 3. Ya, jadi sekarang robot menunggu inputan dari kita. Oke, silakan diputuskan benda mana dulu. Kalau sebelumnya kan selalu urut dari 1, 2, 3. Nah sekarang misalnya saya akan assembling benda 2. Ya, kita pastikan semuanya sudah siap, sudah beres. Nah saya akan assembling benda yang warna merah dulu, benda 2. Maka di sini yang saya harus aktifkan adalah bit 1. Kalau bit 1 ini kita aktifkan, maka robot akan mengassembling benda
kedua. Ya. Dan kemudian ditaruh di palet 2. Nah, sekarang robot menunggu. Setelah saya benda 2, saya disuruh mengassembling benda berapa. Nah, tergantung dari input yang kita masukkan. Ya, kalau di dalam lapangan bisa jadi benda 2 ini akan muncul lagi. Ya, akan ada suplai lagi benda 2, suplai lagi tutup 2. Sehingga kita bisa langsung juga misalnya ke benda 2 lagi. Tapi posisi sekarang karena kita letakkannya secara manual, ini asumsi benda 2 sudah tidak ada. Ya, maka sekarang kita pilihannya bisa benda 1 atau benda 3. Misalnya sekarang benda 1. Ya, maka bit 0 kita aktifkan. Ya. Nah, sekarang yang diassembling adalah benda 1. Oke. Nah, sekarang kan tinggal benda 3. Nah, maka kalau kita aktifkan bit yang kedua, maka dia akan mengassembling benda 3 dan meletakkan di dalam palet 3. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang robot ini programnya belum selesai. Ini bendanya sudah habis. Kalau kita akan mengakhiri, kita aktifkan bit 3, maka robot ini akan menyelesaikan programnya. Seperti itu ya. Tapi kalau tidak kita aktifkan bit 3, bit 0, bit 1, dan bit 2 ini bisa mengulang lagi untuk proses selanjutnya. Ya, sehingga kita akan jauh lebih fleksibel, di mana robot ini bisa berinteraksi dengan dunia luar dengan menggunakan tombol, dengan menggunakan sensor, terus kemudian komunikasi dengan PLC, mungkin ada juga output kamera, katakanlah kalau kita cek dengan kamera misalnya yang ada benda 1, maka diproses benda 1. Ya, demikian dan seterusnya. Jadi pemrograman robot industri di sini menjadi salah satu kompetensi yang penting dikuasai oleh teman-teman yang mempelajari bidang mekatronika, karena di industri akan semakin banyak robot, ya. Jadi robot ini akan semakin banyak karena fleksibilitasnya. Jadi robot ini akan bisa diprogram ulang untuk mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Nah, permintaan di industri sekarang pekerjaannya atau tugasnya atau benda kerjanya itu sekarang bermacam-macam, variasinya banyak. Sehingga hari ini mengerjakan A, besok mengerjakan B, besoknya lagi mengerjakan C, maka sistem yang ada di industri harus fleksibel. Dia harus bisa diprogram ulang untuk mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai nanti ganti produk, ganti mesin. Nah, tentunya investasinya akan mahal. Buat industri akan tidak menguntungkan. Ya. Demikian tadi kita akan mencoba satu kali lagi misalnya gitu ya. Di sini nanti urutannya kita bisa atur. Misalnya tidak benda 2 dulu. Nanti kita bisa benda 3 dulu atau benda 1 dulu terus kemudian 3 dan seterusnya ya. Ini saya ambil dulu sebentar. Oke, tadi karena sudah kita akhiri programnya, maka kita harus start dari awal, ya. Kita harus start dari awal. Di sini kita start dari awal. Bahwa di sini kalau kemudian saya eksekusi, tadi yang program start, maka dia akan menuju ke nesting dulu, ya. Oke, sekarang mari kita coba tidak 2 dulu, tapi misalnya 3 dulu. Kemudian setelah 3, nanti 1, kemudian nanti baru 2. Ya. Nah, sekarang robot menuju ke posisi nesting. Ya. Kenapa? Ya karena tadi kita sudah membuat program seperti itu. Robot harus di-reset dulu. Karena bisa jadi kan tengah jalan kita matikan, kita hidupkan lagi, maka robot harus di-nesting dulu. Nah, sekarang kita mau benda 2 dulu, benda 3 dulu. Maka bit 2 kita aktifkan. Ya.
Yang diassembling benda 3 dulu, yang warna hitam. Terus kemudian kalau sudah selesai akan diletakkan di palet 3. Ya, kemudian menuju ke posisi 1, menunggu. Ya, sekarang mau benda 1, maka bit 0. Oke. Nah, ini kita belajar bagaimana nanti robot ini bisa berinteraksi dengan dunia luar. Jadi seperti yang ada di salah satu pemirsa channel saya, bagaimana robot bisa berinteraksi dengan dunia luar. Nah, ini adalah caranya untuk pemrograman yang dipelajari di Prodi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, kalau kita sudah menguasai satu jenis robot, maka untuk belajar robot yang lain akan jauh lebih mudah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat selalu.